Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayanda Mirfasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 5 diare, dysentery, suspek Shigella, shigellosis, block GIS. Bisa mulai. Jadi ada seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Dia itu memiliki faktor resiko senang jajan di sekitar rumahnya. Jadi di dekat rumahnya itu banyak jajanan, jadi dia sering jajan di sana. Nah, di mana jajanan di situ tuh higienitasnya tuh tidak bagus gitu, kurang bagus, di mana ya mungkin karena di pinggir jalan ada banyak sekali kotoran dan lain-lain, akhirnya bisa menyebabkan higienitasnya turun. Di mana terjadilah fecal oral transmission karena tadi ada dysentery suspek Shigella. Nah, Shigella ini itu transmisinya itu melalui fecal oral. Jadi di mana dia itu adanya di feces ya. Tetapi mungkin jika ada misal ada lalat yang menghinggap di feces tersebut dan membawa Shigella, terus juga akan menghinggap ke makanan dan makanan yang akan dimakan, itu akan terjadilah fecal oral transmission gitu. Nah, di mana Shigella ini tuh masuk nih dari ke anak laki-laki tersebut, yang di mana Shigella kan nanti akan masuk melalui saluran pencernaan, dia masukkan ke gaster, di mana di gaster itu dia resisten terhadap pH rendah. Jadi tidak akan mati walaupun terkena HCl yang pH-nya itu rendah sekali gitu. Jadi dia bisa melewati gaster, akhirnya akan masuk ke bagian usus halus. Di mana lalu dia akan melakukan invasi melalui M cell atau microfold cell. Di mana microfold itu dia ada di salah satu sel di enterosit. Nah, dimasuk tuh dia akan melakukan endositosis, di mana nanti endositosis tersebut dia akan membentuk vakuola gitu. Vakuola nanti akan masuk ke endositosis, itu akan masuk ke sitoplasma, di mana nanti dia akan mengeluarkan zat-zatnya, akhirnya menyebabkan vakuolanya kalisis. Jadi dia akan terbebas di sitoplasmanya. Jadi di bagian sitoplasmanya itu dia nanti akan melakukan replikasi, akan memperbanyak diri. Lalu setelah itu juga di situ akan ada banyak sekali makrofag ya. Jadi makrofag itu akan melakukan fagositosis kepada Shigella tersebut. Di mana Shigella ini nanti akan mengeluarkan zatnya lagi. Akhirnya saat dia sudah masuk ke fagosom itu dia akan menginhibisi fagolisosom. Jadi dia tidak akan mati gitu loh. Jadi dia akan hidup gitu. Lalu setelah itu dia akan melakukan invasinya lagi ke sel-sel lainnya atau cell to cell spread. Gimana caranya? Yang pertama itu dia akan mengeluarkan zatnya lagi untuk menarik filamen-filamen aktin gitu. Jadi ada ekor filamen aktin yang akan berikatan dengan Shigella ini. Dimana Shigella ini aslinya non-motile, jadi tidak bisa bergerak. Namun saat adanya dia sudah berikatan dengan ekor aktin tadi, akhirnya akan membentuk ekor. Jadi dia bisa bergerak menuju ke sitoplasma yang lain, ke sel yang lain, enterosit yang lain, di mana nanti dia akan melakukan sel tersebut akan bergerak dan akan tadi melakukan endositosis lagi. Jadi dia ya akan masuk ke akan membentuk vakuola lagi, akhirnya vakuola dilisiskan lagi, akhirnya sudah menuju ke sitoplasma sel yang tidak diinfeksi. Setelah itu tadi juga itu sudah dia akan masuk untuk menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, di sini juga karena tadi dia sudah bisa menginhibisi fagolisosom dan juga dia gak banyak sekali bereplikasi, dia itu bisa menginduksi juga apoptosis dari makrofag. Jadi makrofag ini akan melakukan apoptosis, jadi dia akan mati gitu. Dimana saat dia mati atau kepandian sel ini akhirnya akan mengeluarkan sitokin proinflamasi. Salah satunya itu yang pertama adalah interleukin 1. Interleukin 1 ini adalah ya bisa meningkatkan sekresi dari PGE2 atau prostaglandin E2, sehingga dia akan masuk ke hipotalamus dan akan meningkatkan set point dari tubuh. Tubuh ini akan melakukan homeostasis untuk meningkatkan suhunya agar suhunya itu ya mengikuti set point tadi. Akhirnya dia terjadi demam, dia 38 derajat. Lalu terdapat juga TNF alpha. TNF alpha ini untuk TNF alpha bisa meningkatkan hormon leptin, di mana hormon leptin ini merupakan hormon rasa kenyang. Jadi dia jika hormon leptinnya banyak, akhirnya nafsu makannya turun karena dia akan merasa kenyang terus gitu. Lalu akan ada juga interferon gamma. Nah, interferon gamma ini dia akan mendorong makrofag untuk mengeluarkan merekrut
adanya rekrut neutrofil itu berupa PMN atau polimorfonukleat, di mana yang pertama itu dari neutrofil neutrofil tadi dia bisa meningkatkan banyak sekali sel-sel imun kan, dia akan rekrutmen gitu. Akhirnya salah satunya itu saat dia dilakukan tes di fesesnya akan terlihat adanya leukosit di fesesnya. Lalu transmigrasi PMN ini dia akan merusak tight junction. Kenapa? Karena dia misal sudah banyak sekali masuk dari melalui KGB terus dia akan lanjut berjalan, akhirnya dia bisa masuk ke sel tersebut. Nah, dia itu akan merusak tight junction di enterosit karena sudah banyak sekali yang masuk gitu. Jika sudah banyak sekali yang masuk, akhirnya dia akan merusak tight junction. Sehingga Shigella tadi juga dia sudah bisa dihancurkan ya. Akhirnya dia bisa bermultiplikasi dan juga menyebar ke sel-sel yang lain. Nah, saat sudah melakukan sel-sel yang lain, dia juga akan mengeluarkan dia tuh mempunyai yang namanya Shiga toksin. Jadi toksin-toksin ini itu yang untuk menghancurkan dari sel-sel tersebut, sel enterosit tersebut. Di mana Shiga toksin ini nanti akan berikatan dengan membran sel yang akan melakukan memberikan efek-efek tertentu. Yang pertama adalah destruksi enterosit kolon. Di mana di kolon juga dia bisa melakukan destruksi, itu caranya itu dia menghentikan ribosom dari enterosit tersebut. Akhirnya karena nggak ada ribosom, nggak ada protein yang direplikasi, akhirnya enterosit itu akan mati. Jadi kalau mati, sudah banyak yang mati, lama-kelamaan akanlah terjadi gangguan absorpsi karena fungsi utama dari kolon itu mengabsorpsi kembali cairan-cairan yang ada di kolon gitu, yang ada di feses tadi. Jadi dia akan destruksi. Tapi karena ada gangguan tersebut, akhirnya cairan di kolon ini akan semakin banyak dan lama-lama akan semakin banyak. Akhirnya terjadilah cairan elektrolit turun di pembuluh darahnya karena dia akan di lumen kolon terus. Nah, karena cairan yang turun itu pertama bisa menurunkan volume darah. Nah, volume darah yang turun ini menyebabkan stroke volume atau volume sekuncup jantung akan menurun, cardiac outputnya juga akan menurun yang berakibatkan pada tekanan darahnya ikut menurun. Nah, untuk melakukan kompensasinya itu adalah dia meningkatkan tekanan nadinya dan juga respiratory rate-nya karena untuk meningkatkan volume tubuh lagi gitu loh. Jadi dia nadinya akan semakin akan takikardi, akhirnya RR juga akan semakin sesak gitu. Lalu akan terjadi hiponatremia. Kenapa? Karena kan natrium itu dia mengikat air. Jika airnya banyak keluar, dia natrium juga akan ikut keluar gitu. Akhirnya salah satu juga akan menyebabkan dehidrasi ringan sedang. Di pasien itu terdapat dehidrasi ringan sedang, di mana dia itu adanya mata cekung, mulut dan lidah kering, turgor kulitnya menurun, dan juga frekuensi BAK-nya juga akan menurun. Lalu akan meningkatkan motilitas dari usus. Kenapa? Karena banyak cairan, akhirnya dia motilitasnya lebih gampang gitu. Dia pergerakan ususnya akan lebih gampang gitu. Akhirnya terjadi frekuensi BAB-nya meningkat. Jadi dia akan BAB terus menerus, bising ususnya juga akan otomatis meningkat. Lalu kandungan air di feses akan semakin meningkat. Ini salah, harusnya meningkat ya. Jadi dia makin banyak kandungan air di feses, jadi fesesnya akan semakin cair. Makanya dia datang dengan keluhan fesesnya BAB-nya cair gitu. Nah, lalu dari ini juga akan menyebabkan lesi dari vaskular kolon gitu. Jadi bukan hanya di enterosit saja, dia di vaskular juga akan menghancurkan gitu. Jadi akhirnya akan ada karena di vaskular itu kan banyak ya pembuluh darah, akhirnya bisa ruptur lah, akhirnya keluar lah. Jadi darahnya akan keluar, itu ada yang menyebabkan pasien itu memiliki BAB berdarah gitu. Dan saat pemeriksaan fisik ke fesesnya juga terdapat lah eritrosit. Itu udah ada eritrosit juga tadi karena banyak yang keluar, terus juga pecah di sini, akhirnya eritrositnya fesesnya akan ada eritrositnya. Lalu akan ada vagal nerve. Jadi dia akan merangsang vagal nerve atau pusat rasa muntah di CTZ atau chemo triggering zone itu untuk pusat rasa muntah. Jadi pasien ini akan mengalami muntah gitu. Ini untuk patofisiologinya. Untuk talaknya saya belum masukkan, tetapi untuk tata laksana diare ini tuh ada 5 pilar penata laksanaan diare gitu. Yang pertama itu harus melakukan rehidrasi dengan menggunakan oralit baru. Lalu yang kedua ada pengobatan zinc diberikan 10 hari berturut-turut. Lalu adanya ASI dan juga makanan tetap diteruskan. Dan juga antibiotik selektif dan juga edukasi. Nah, untuk pertama, karena ini dilihat dulu diarenya apakah dia dengan dehidrasi atau tidak. Jika tanpa dehidrasi itu ada
pengobatan tersendiri. Jadi ada terapi A, B, dan C. Kalau A itu untuk tanpa dehidrasi, B untuk ringan sedang, dan juga C untuk berat. Di sini dehidrasi ringan sedang ya. Kalau ringan sedang itu dia harus diberikan oralitnya itu diberikan oralit pertama selama 3 jam. Jadi selama 3 jam itu harus udah diberikan oralit. Karena dia sudah banyak sekali pengeluaran cairannya gitu. Di mana jumlah oralitnya itu dia 75 ml per kilogram berat badan. Jadi dihitung dulu dari berat badannya berapa, 75 ml itu. Jadi selama 3 jam itu 75 ml per kilogram berat badan terus sudah masuk. Jadi cara masuknya dia nanti akan dicampurkan dengan air ya, air yang misal satu bungkus oralit akan dimasukkan ke dalam satu gelas air matang itu berupa 200 cc. Jadi sampai 75 ml per kilogram itu nanti akan dibikin gitu. Lalu akan diminumkan misal dengan sendok akhirnya agar masuk semua gitu. Tapi mungkin pelan-pelan saja karena 3 jam itu. Lalu setelah itu dilakukanlah, setelah sudah dilihat lagi dehidrasinya apakah sudah membaik atau tidak diarenya. Sudah membaik, dia bisa dilakukan terapi A. Terapi A itu dia kalau masih BAB terus, dia diberikan oralit setelah BAB. Jadi hanya setelah BAB, jadi setiap misalnya dia BAB minum oralit lagi, BAB lagi dia minum oralit lagi. Jadi kalau di sini dia kurang lebih dari 2 tahun itu dia akan diberikan 100 hingga 200 ml oralitnya gitu. Ya. Lalu setelah itu diberikan lagi setelah sudah ya, jika sudah membaik dia juga diberikan zinc, tablet zinc selama 10 hari. Jadi untuk di atas 6 bulan tuh dia 1 tablet itu 20 mg per hari. Jadi dia selama 10 hari akan diminumkan tablet zinc. Lalu untuk asupan makanan tetap diteruskan agar cairan tubuh itu tidak berkurang kembali dan juga gizinya akan tercukupi gitu. Dan untuk sini karena di sini merupakan Shigella, dia akan diberikan antibiotik selektif. Untuk Shigella sendiri itu dia biasa diberikan cotrimoxazole 10 mg per kilogram berat badan per hari, di mana itu merupakan golongan sulfonamid untuk menghancurkan Shigella tadi, untuk membunuh Shigella tadi. Setelah itu dilakukanlah edukasi ya. Edukasinya itu yang pertama, kalau dia diare ini harus diberikan minum yang banyak, terus juga agar cairan tubuh tidak berkurang, terus juga jika dia masih pakai ASI dia teruskan ASInya, memberikan makanannya juga harus banyak, terus bukan banyak maksudnya harus seperti biasanya, jadi jangan dikurangin walaupun dia mual, kalau bisa diberi makan terus ya, jangan sampai muntah. Lalu berikan nasihat juga kalau tadi cara pemberian oralitnya gimana. Tadi jadi 1 bungkus ditambah 1 gelas matang 200 ml diminumkan. Terus zincnya juga 1 tablet nih untuk 10 hari. Dan juga jika pasien ini mengalami gejala yang serupa, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Kayak tadi adanya BAB berdarah, terus dia juga ada tanda-tanda dehidrasi ringan, dimana dia adanya dia rewel, terus juga dia mukosa mulutnya juga kering dan lain-lain gitu. Lalu gizinya harus dilakukan gizi seimbang, menerapkan pola hidup yang bersih, jadi jangan makan makanan yang sembarangan, jangan jajan sembarangan. Lalu bisa diberikan juga probiotik maupun prebiotik. Baik, sekian patofisiologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.